Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, kegembiraan dan sukacita Paskah masih terus bergema hingga saat ini. Mandat kebangkitan Haleluya masih bergaung merdu mewarnai situasi hidup manusia di dunia ini. Kristus sudah bangkit dan kita pun sudah bangkit bersama Dia dari kuasa kegelapan dan dosa. Kini kita diutus menjadi saksi misteri kebangkitan Tuhan ini di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidup, agar melalui diri kita semakin banyak orang bisa mengalami dan merasakan sukacita kebangkitan Kristus Tuhan kita. Di bawah tema diutus menjadi saksi kebangkitan Kristus, mari kita berdiri dan bersatu hati merayakan peristiwa kebangkitan ini dengan mengumandangkan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kemuliaan Allah Bapa, cahaya kebangkitan Kristus dan penghiburan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudara terkasih, Kristus yang telah bangkit takkan mati lagi. Ia hidup untuk selama-lamanya dalam kemuliaan Allah Bapa. Bersama Kristus kita pun bangkit, biarpun kehidupan kita masih tersembunyi dan kemuliaan kita belum lagi dinyatakan.
Tetapi Allah yang membangkitkan Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menghidupkan pula tubuh kita yang fana ini oleh Roh-Nya yang tinggal di hati kita. Marilah kita membiarkan diri dipimpin oleh Roh Allah supaya kita dipermuliakan bersama Kristus. Saudara-saudara, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Marilah memeriksa diri dan menyesali dosa-dosa kita. Saya mengaku semoga kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dipenuhi dengan sukacita dan damai Tuhan, serta dihantar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengangkat memuji Allah Bapa di surga. Glorificamus te.
Marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Engkau selalu menambah umat-Mu dengan anggota baru. Semoga kami hamba-hamba-Mu ini hidup sesuai dengan sakramen pembaptisan yang telah kami terima dalam iman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Marilah kita duduk untuk mendengarkan bacaan-bacaan berikut. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melipatkan ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak akan tinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Kebangkitan Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Berikanlah senyum kepada Tuhan Yesus yang sedang dipanggil, jangan kepada saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Langsung. ada sebuah cerita. Ya, cerita ini pasti banyak yang sudah dengar. Kalau yang sudah dengar, anggaplah bahwa belum dengar. Sedangkan kita yang belum dengar, silakan untuk mendengarkannya. Ada satu keluarga dengan seorang anaknya satu orang saja. Minta maaf, tidak ke sana. Saya tidak sedang ke sana untuk menceritakan ini. Jadi sebuah keluarga memiliki seorang anaknya perempuan. Minta maaf kalau memang yang sesuai dengan ini, saya tidak sedang ke sana. Dalam kehidupan sehari-hari, memang karena mungkin anak tunggal, kalau kita lain
anak tunggal itu sering kita manja mereka. Tetapi yang satu ini tidak pernah dimanja sedikit pun oleh bapak dan mamanya. Pada saat itu ayahnya meninggal. Dia bingung bagaimana saya mau melanjutkan pendidikan saya ini, sementara bapak saya sudah meninggal, tinggal mama saya saja. Dia punya niat untuk melanjutkan pendidikannya. Akhirnya dia mendekati pamannya, saudara bapaknya. Dia minta, paman, bisa tidak paman bantu saya, biaya saya untuk saya bisa sekolah atau melanjutkan pendidikan saya ke SMA. Pamannya bersedia. Pamannya bersedia untuk membiayai dia. Akhirnya dia pun tamat SMA. Setelah tamat SMA, pikiran mulai muncul lagi. Saya mau pergi kuliah. SMA saja paman saya yang biayai. Sementara paman juga sedang membiayai anak-anaknya, bukan saya ya. Nah, jadi bukan cerita saya ambil dari diri saya, tidak. Jadi pamannya juga sedang membiayai anak-anaknya. Akhirnya si nona ini dia mengambil keputusan, saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya. Saya coba mengikuti kursus. Akhirnya dia mengikuti kursus, yaitu kursus bahasa Inggris dan komputer. Dari waktu itu sekitar tahun 1993, pasti banyak yang belum lahir. Jadi dia mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris. Dengan modal 2 sertifikat kursus ini, dia pergi mencari kerja, mengadu nasib di kota. Kalau di desa modal kita seperti itu susah, apalagi sekarang ini. Pergilah si nona ini ke kota untuk mengadu nasib. Dia berbekalkan 2 lembar kertas sertifikat ini. Dia melamar pekerjaan di beberapa perusahaan di kota besar. Salah satu perusahaan menerima dia. Dia juga senang karena dia diterima di perusahaan itu untuk bekerja. Gajinya 1 hari, 1 hari 1.300. Waktu itu, jadi gaji atau upah yang diberikan perusahaan kepada si nona tadi itu 1.300. Kalau sekarang 1.300 itu kita kasih orang juga dia tidak mau terima, karena 1.300 itu kita beli apa. Tetapi pada waktu itu 1.300 sangat punya nilai. Kita bisa beli apa? Menegakkan kebenaran dan keadilan sering berhadapan dengan tantangan yang teramat sangat berat dari pihak-pihak yang merasa diri dirugikan. Seperti tadi, yang gajinya 1.300 minta supaya dinaikkan dari 2.500. Siapa tidak jengkel? Di mana-mana para aktivis perjuangan ini sering berhadapan dengan para penguasa, mungkin penguasa politik, ekonomi, sosial, bahkan keagamaan. Sering pihak-pihak ini mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi disatukan oleh rasa tidak senang
kepada pejuang keadilan. Lahirlah konspirasi yang secara langsung memojokkan para menghadapi bahaya hukuman. Para imam kepala menghadapi bahaya kehilangan kepercayaan dari masyarakat, atau mungkin kehilangan jabatan. Semua karena satu tokoh, yaitu Yesus dari Nazaret. Maka kepentingan ini telah menghantar mereka ke kerjasama untuk mendiskreditkan atau menyudutkan Yesus dari para muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, situasi semacam ini merupakan keadaan yang lumrah kita hadapi dalam kehidupan sosial. Anda, saya, dan kita semua turut berpartisipasi atau berandil dalam gerakan-gerakan konspiratif, walaupun dalam skala kecil. Namun dari yang kecil ini dapat bertumbuh mentalitas dengan kecenderungan menguasai atau memanipulasi orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari bersama Yesus yang bangkit kita tinggalkan semua yang tidak baik dalam hidup kita. Kita bangkit bersama Yesus untuk hidup kita yang lebih baik. Semoga. Marilah kita mengamini sabda Allah. Aku percaya memberi kita kehidupan baru dengan membangkitkan Yesus dari alam maut. Sebagai orang pilihan Allah, marilah kita mempersembahkan kepadanya kurban rohani, yakni doa kita. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pada pesta Paskah ini Engkau menunjukkan arti penderitaan di dunia ini. Semoga dalam menghadapi kesukaran hidup, hati kami dibesarkan oleh masa depan yang gemilang bersama Kristus. Marilah kita mohon. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu